Boys to Bandung, Bos to Bandung, yaitu mencari tokoh inspiratif Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi. Kali ini bareng sama Kang Fauzi, kebetulan gestar kita hari ini, Rifki Fauzi, Kang Rifki Fauzi, untuk bincang masalah peran pemuda dalam pembangunan daerah. Gitu. Kang Fauzi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin Kang karena waktunya juga singkat, kita langsung aja ke pertanyaan pertama wawancara kali ini. Kan hari-hari ini bicara soal pemuda, partisipasi pemuda itu sangat penting, apalagi kita bicara soal Indonesia Emas di 2045. Ya. Nah, apa saja sih kontribusi konkret yang dapat dilakukan pemuda untuk pembangunan daerah, khususnya kalau misalkan yang kemudian sebagai ketua KNPI Kabupaten Bandung, gitu. Ya, berbicara kontribusi konkret pemuda tentunya, dan ketika berbicara pembangunan daerah ini saya kira dimulai dari bawah, pembangunan daerahnya gitu. Sehingga pada akhirnya ketika berbicara kontribusi konkret pemuda itu ya keterlibatan pemuda dalam setiap aktivitas kegiatan pemerintahan. Tentunya dimulai dari skup yang paling kecil, bahkan dimulai dari RT, RW, pemuda harus ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pemuda harus ikut terlibat dalam setiap pembangunan, misalkan ikut gotong royong, ikut kerja bakti. Ini juga bagian dari kontribusi konkret pemuda. Dan lebih jauhnya tadi bahwa berbicara pembangunan daerah, terlibatan dan kontribusi konkret pemuda itu adalah tadi ikut andil, ikut ngambil peran dong gitu, dalam setiap keputusan, dalam setiap kebijakan yang memang melibatkan pembangunan daerah. Dan hari ini KNPI juga merupakan bagian dari proses pembelajaran bagaimana KNPI dihadirkan supaya para pemuda ini bisa belajar untuk ikut terlibat dalam pembangunan daerah. Nah, ketika berbicara kontribusi konkretnya, kita harus ikut terlibat lah. Dimulai dari skup yang paling kecil, RT, RW, desa gitu. Semua kehadiran pemuda itu harus dipastikan ada gitu. Termasuk ketika hari ini di Kabupaten Bandung. Kehadiran KNPI saya harus memastikan bahwa keterlibatan KNPI dalam hal ini sebagai pemuda itu ikut terlibat dalam pembangunan daerah dalam hal apapun, baik dari sisi pendidikan, misalkan dari sisi budaya, sisi sosial, sisi politik, itu harus dipastikan kehadiran pemuda itu harus ada. Ya, itu teman-teman. Jadi sangat sudah kejawab semua dan sangat clear bahwa pemuda harus ambil peran di sisi bahkan dari akar rumput, yaitu basisnya RT RW. Bahkan kalau misalnya ini berarti dari tingkat dusun harus mulai aktif. Ya, untuk ambil peran. Ini Kang, ada pertanyaan kedua. Boleh. Tantangan utama yang dihadapi pemuda dalam berkontribusi di daerah, khususnya di Kabupaten Bandung apa? Ada nggak tantangan sama memimpin KNPI misalnya untuk para pemimpin? Nah, tantangan terbesar sendiri itu adalah, kalau saya melihat malah tantangan terbesarnya itu hadir di pemuda itu sendiri. Nah, hari ini problem yang kemudian saya garis bawahi, berbicara masalah problem pemuda itu, berbicara masalah tantangan pemuda itu adalah ya pemuda harus tahu dulu pemuda itu sendiri. Ya kadang punten di usia yang seumuran pemuda itu mereka belum tahu passionnya apa, terus skillnya apa, itu jadi masalah sehingga mereka juga padanya takut gitu dan bingung. Ada satu misalkan satu case-nya gini, ini ada kumpulan misalkan, mereka ingin terlibat tapi mereka nggak tahu, gue mau ngapain, gue bisa apa. Nah, tantangan terbesar sebenarnya adalah tadi, makanya hari ini saya di KNPI juga mencoba mengenalkan bagaimana caranya bahwa pemuda itu minimal tahu dulu, kenali dulu dirimu, kenali dulu potensimu, kenali dulu skillmu, kenali dulu passionmu, sehingga pada akhirnya kamu bakal mudah untuk kemudian lu ambil bagian. Dan saya mah passionnya di masak, saya harus mengambil bagian menjadi seksi konsumsi. Karena passion saya itu di logistik. Saya
harus ngambil bagiannya di situ gitu loh. Nah ini jadi penting ketika berbicara tantangan tantangan hari ini apa gitu loh, bahwa tantangan terbesarnya adalah ya diri kita sendiri. Bagaimana caranya seluruh pemuda baik di Kabupaten Bandung maupun di Indonesia ini mereka harus tahu dulu, pemuda mereka tahu diri mereka sendiri dan tahu kompetensinya apa, skillnya apa, passionnya apa. Makanya kalau orang tua dulu itu ngomongnya kadang jati diri kan. Makanya kita harus paham passion kita mau gimana. Sehingga pada akhirnya passion kita, skill kita, kemampuan spesifik kita ini menentukan apa yang harus kita lakukan. Punten ya kan, kita berbicara cita-cita itu dari TK udah ditanya. Jangan sampai sekarang di usia 20, usia udah lulus kuliah kita masih kebingungan. Ngapain? Padahal jurusan sudah spesifik. Gitu. Nah itu kan tantangan terbesar saya kira yang kemudian hari ini hadir di kepemudaan. Betul. Saya sendiri merasa bahwa hari-hari ini yang membatasi pemuda itu malah dirinya sendiri kan. Betul. Iya, apalagi dengan digital mereka malas untuk mencari sesuatu, padahal harusnya bisa ambil peran di sana dengan digitalisasi hari ini yang lebih maju. Nah, mungkin ini kan lanjut ke pertanyaan ketiga yang berkesinambungan sama pertanyaan kedua perihal masalah tantangan kan tadi, dan lanjut langkah KNPI untuk memberdayakan pemuda di tingkat Kabupaten Bandung seperti apa? Nah hari ini saya mencoba bahwa tetap poin dari penting untuk kemudian mengenali diri dan potensi diri itu salah satunya adalah melalui organisasi. Sehingga pada akhirnya gerakan-gerakan KNPI per hari ini atau misalkan branding KNPI hari ini saya coba pikir bagaimana supaya orang itu mau berorganisasi. Karena tadi potensi diri ini terkadang kalau dikenal sendiri agak susah. Tapi kalau kita aktif di organisasi, potensi, kemampuan, skill itu bisa terasa dan muncul kemudian gitu. Sehingga pada akhirnya salah satu langkah yang dilakukan oleh KNPI, saya mencoba nge-branding dulu hari ini. Nge-branding dulu bahwa berorganisasi itu asik. Ya. Sehingga pada akhirnya tadi orang itu pada akhirnya mau aktif di organisasi gitu loh. Mau aktif di organisasi sehingga pada akhirnya tadi ini menjadi langkah KNPI. Nah kalau sudah mereka mau aktif di organisasi, pada akhirnya KNPI juga akan membuka ruang aspirasi pemuda. Sok pemuda Kabupaten Bandung apa yang mau? Termasuk tadi kan Alvin menyaksikan beberapa kelompok organisasi yang kemudian melakukan audiensi. Ini juga bagian dari bentuk bagaimana kemudian KNPI mencoba menampung seluruh aspirasi pemuda yang ada di Kabupaten Bandung. Hari ini dengan kekuatan KNPI baik secara finansial maupun secara kebijakan, pada akhirnya saya optimis bahwa KNPI ini bisa menjadi jembatan untuk para pemuda, bisa menjadi wadah minat dan bakat para pemuda yang ada di Kabupaten Bandung. Memang tadi tapi secara proses tadi bahwa harus dipahami dulu, mereka harus kenali dulu potensinya, aktif di organisasi, baru yuk kita sama-sama gapai mimpi kita bareng-bareng, gapai cita-cita kita bareng-bareng, gapai keinginan kita bareng-bareng, gapai kebutuhan kita bareng-bareng melalui KNPI terbuka untuk pemuda berpartisipasi, berserta dalam agenda pembangunan. Betul, karena termasuk juga hari ini KNPI saya coba saya buat tidak kalau sebenarnya kan kalau secara makna, kalau secara definisi bahwa KNPI sebenarnya adalah wadah berhimpun OKP. OKP itu organisasi kemasyarakatan. Tapi per hari ini saya coba seluas-luasnya. Bahkan kita banyak berkolaborasi dengan teman-teman komunitas yang memang secara aturan itu bukan OKP. Banyak juga kita kerjasama sama teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, sama anak-anak BEM, bahkan sampai ke anak-anak OSIS, anak-anak Karang Taruna, kita rangkul semua, kita buka seluas-luasnya, kita tampung aspirasi mereka untuk sama-sama yuk kita realisasiin barang-barang apa yang menjadi aspirasi para pemuda. Ya teman-teman, itu jawaban yang menurutku artinya teman-teman yang ada di Kabupaten Bandung harusnya bersyukur bisa ikut serta itu dalam pembangunan daerah gitu. Dari tadi jawaban langsung dari ketua KNPI kan gitu teman-teman. Ini lanjutkan ke
pertanyaan selanjutnya adalah selama satu periode ini program-program partisipasi kelompok muda itu untuk berkolaborasi ada ruangnya di mana? Atau setiap agenda KNP memang membuka ruang untuk mereka ikut serta sebenarnya? Nah tadi balik lagi ke definisi KNPI bahwa KNPI itu dalam wadah berhimpun ya, wadah berhimpun OKP. OKP yang hari ini bergabung di KNPI di Kabupaten Bandung itu kurang lebih ada sekitar 95 OKP. Orang bilang itu kalau kita candanya, kalau bercandanya gini, dimulai dari sejadah untuk haram jadah gitu. Semua gabung di KNPI. Bon binatang KNPI. Karena memang tadi ada yang berbasis OKP saya ormas, OKP saya partai, OKP OKP yang memang backgroundnya geng motor gitu. Itu semua bergabung di KNPI, dimulai dari FTC, pemuda Pancasila, bahkan pemuda Ansor begitu ya. Terus kemudian pemuda Muhammadiyah semua bergabung di KNPI. Sehingga pada akhirnya KNPI ini ketika berbicara sebagai wadah aspirasi, makanya kita harus jadi wadah aspirasi bagi para pemuda. Karena tadi KNPI hadir untuk menghimpun mereka. Ya, karena KNPI hadir untuk menghimpun mereka hari ini dengan diakuinya oleh pemerintah melalui kebijakannya dan dihadirkan anggaran. Saya kira KNPI harus membuka seluas-luasnya. Dan dalam setiap event KNPI kita selalu melibatkan. Bahkan tadi KNPI hari ini hadir membiayai segala bentuk gagasan dan konsep yang datang dari para pemuda. Makanya banyak yang datang ke KNPI, kan kita punya konsepan oke, KNPI yang biayai. Kan kita punya gagasan ini loh, oke, kita fasilitasi. Sehingga pada akhirnya KNPI kayak semacam kelihatan tidak punya program, padahal secara prinsip bahwa saya mencoba mengkritik bahwa KNPI ini harus jadi jawaban untuk seluruh kebutuhan pemuda yang ada di Kabupaten Bandung. Termasuk ya tadi, walaupun secara definisi kita selalu berputar di OKP, tapi kita juga mencoba dengan OI, kita pernah gitu loh, dengan beberapa komunitas yang kemudian hadir di Kabupaten Bandung, kita selalu menghadirkan ruang kolaborasi, kita selalu menghadirkan ruang aspirasi, dan kemudian tadi ayo kita kolaborasi bareng-bareng, kita kerjain bareng-bareng apa yang kemudian menjadi kebutuhan para pemuda. Yap. Itu sangat tadi jawaban yang menarik buat teman-teman tuh. Kalau misalkan coba ditafsirkan bahwa KNPI ini jadi ruang semuanya, ruang tempat kolaborasi antara teman-teman antara OKP maupun komunitas, tidak membatasi dengan klausul bahwa ini hanya rumah OKP kan gitu. Ya kan banyak di beberapa yang aku sering dengar kan ya udah OKP aja. Ruang OKP katanya gitu. Itu kebetulan aku kan salah satu kader PMI gitu. Ya jadi terkadang ya hanya di OKP gitu. Terkadang komunitas hanya sebagai bagian yang tidak dianggap sebagai bagian dari KNPI kan gitu. Nah, itu menarik bagiku karena baru pertama kali bicara komunitas terbuka. Kalau KNPI terbuka biasa. Yang jelas kamu hadir atas nama pemuda, berbicara atas nama kebutuhan pemuda, yuk kita pasti fasilitasi dan kayak semacam tadi. Kayak teman-teman Karang-Taruna aja, padahal kan punya hidupnya sendiri. Jadi ketika di Kabupaten Bandung ngerasa bahwa itu bagian dari pemuda, ya udah yuk kita kalau misalkan kita mau kerja bareng, ayo kerja bareng. Kalau kita mau konsep bareng, ayo konsep bareng. Ini kan ada yang menarik juga aku lihat, salah satunya banyak beberapa data itu kan Instagram KNPI-nya nggak terlalu aktif ya. Nah aku lihat Kota Bandung itu salah satu Instagram KNPI-nya aktif. Kabupaten Bandung itu aktif kan. Aku lihat uploadan gitu ya, dia aktif lah. Menurut Akang peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemuda bagi KNPI gimana seperti itu? Dengan aktifnya, aku lihat aktifnya Instagram ini nih. Alhamdulillah ya, itu kan berbanding lurus dengan yang pertama dengan aktivitas KNPI itu sendiri. Terus yang kedua bahwa berbanding lurus dengan padanya dengan follower yang kemudian hadir saya secara pribadi. Cuman ini justru dengan updatean yang intens itu, walaupun yang tadi juga saya juga harus banyak diskusi dengan Albi ke depannya bagaimana brandingan KNPI ini bisa lebih maksimal, karena untuk di kita followernya masih sedikit, terus juga saya belum masuk di YouTube. Nah yang jelas bahwa saya
poin yang paling penting itu ketika berbicara digital dan media sosial itu sangat penting lah kan, sangat penting. Saya juga pengen bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini dunia tahu, walaupun kesadarannya memang masih rendah hari ini. Kayak saya sering cemburu ketika lihat teman-teman Pandawara itu. Ya. Saya selalu berpikir jangan-jangan ada beberapa komunitas atau aktivitas pemuda yang lain yang sebenarnya terpublish yang bahkan lebih dulu daripada Pandawara. Tapi karena mereka berhasil maksimalisasi media sosial sehingga pada akhirnya di seluruh dunia tahu. Padahal tadi, ya kalau misalkan tadi Kang Alvin bilang bahwa Kang Alvin ini adalah salah satu kader PMI, jangan ngobrolkan Mersian Walungan mah teman-teman PMI juga sudah lebih dulu gitu loh. Tinggal ya tadi sejauh mana kemudian kita nge-branding dan maksimalisasi media sosial ini. Dan bagi saya yang paling penting selain dari kemudian saya berharap bahwa dunia tahu apa terkait apa saja yang kemudian kita lakukan, dan lebih jauhnya adalah ini menjadi sebuah saksi gitu loh, saksi sejarah bahwa jejak digital gitu, bahkan itu jadi kenang-kenangan saya kira ya, bahwa penting untuk kemudian mendokumentasikan segala bentuk agenda-agenda yang telah kita lakukan. Dan lebih jauhnya malah saya berharap ya tadi kalau lihat media sosial KNP Kabupaten Bandung masih kurang maksimal ya. lebih viral begitu ya. Saya juga ramai itu program-program itu juga supaya lebih diketahui karena ya tadi saya juga hari ini pemuda di Kabupaten Bandung kan kurang lebih hampir sekitar 1 jutaan kan, 1 jutaan, dan belum semuanya terjangkau oleh pemerintah, belum semuanya terjangkau oleh KNPI, belum semuanya terjangkau oleh OKP, sehingga pada akhirnya butuh minimal atau mengenalin. Dan tadi media sosial ini juga menjadi semacam, saya berharap menjadi sebuah stimulan buat untuk kemudian merangsang bahwa orang jadi tertarik untuk kemudian hadir di KNPI, orang jadi tertarik untuk aktif di organisasi, dan lebih jauhnya orang jadi tertarik untuk kemudian berbuat kebaikan bareng-bareng gitu. Ya, betul. Karena hari ini tuh bagi saya sendiri Pak, bahwa sosial media itu adalah salah satu hal yang penting untuk mempublikasi kegiatan organisasi. Karena aktivasi organisasi atau aktivitasnya itu salah kan satunya itu dilihat dari indikatornya itu lihat di media sosial. Waktu kemarin aku lihat aku coba search KNPI Kabupaten Bandung dulu, Kabupaten Bandung keluar itu, aktif nih, aku kayak tertarik, aku coba cari-cari kan, sampai bawah, aktif nih, hampir setiap kegiatannya dipublikasi kan kita, jadi ternyata rajin nih, berarti kegiatannya banyak yang publikasi, dan kita pun yang ngelihat aktif dan organisasi. Itu salah satu indikator kan gitu. Nah ini juga kan yang aku mau akan berarti kan sebagai ketua KNPI itu harapan untuk KNPI ke depan. Nah, harapan akan untuk KNPI sendiri dan juga masa depan Kabupaten Bandung juga pemuda gimana? Yang pertama saya ingin memastikan bahwa KNPI ini tadi yang pertama untuk di periode saya ini saya pegang visi handal. Handal itu hadir dengan 5 misi, bahwa tapi 3 poin yang kemudian saya kedepankan bahwa KNPI ini harus dikenal ya, karena masih banyak pemuda yang belum tahu KNPI itu. Ya. Terus yang kedua bahwa KNPI ini harus bertambah. Yang ketiga KNPI ini harus terasa kebermanfaatannya. Begitu. Yang jelas bahwa harapan jauhnya adalah sesederhana itu, bahwa saya pengen KNPI ini dikenal oleh seluruh masyarakat, terus kemudian KNPI ini bisa terasakan kebermanfaatannya, kehadirannya terasakan. Ya, sekalipun memang belum terasakan oleh seluruh masyarakat, minimal kehadirannya dirasakan oleh pemuda Kabupaten Bandung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di KNPI Kabupaten Bandung itu kan punya historis yang luar biasa cukup berat, dan ini saya kira harus menjadi pecutan bagi saya untuk kemudian melanjutkan historis ini.
Jadi dalam catatan historis KNP Kabupaten Bandung bahwa mantan ketua KNP Kabupaten Bandung itu biasanya jadi Bupati Bandung. Ini dibuktikan dengan dua sosok bupati itu mantan ketua KNP, Pak Dadang Nasir sama Pak Dadang Supriyatna hari ini yang menjabat itu adalah mantan ketua KNP Kabupaten Bandung. Daripada ini itu saya nggak jadikan beban tapi jadikan pecutan. Nah, ini membuktikan bahwa yang pertama KNP ini kedepannya harus kemudian menjadi laboratorium pemuda, harus menjadi wadah transformasi pemuda, sehingga pada akhirnya berbicara agenda-agenda kebangsaan, agenda-agenda keumatan itu semua harus muncul leadernya dari KNP. Dan saya coba menghadirkan KNP menjadi menjadi wadah pembelajaran untuk itu, sehingga pada akhirnya ketika kader KNP ini kayak semacam anak panah yang kemudian siap ditembakkan ke arah mata angin manapun gitu. Dan saya berharap tadi secara historis juga tidak terkikis. Mudah-mudahan itu rezekinya saya juga kalau kedepannya jadi Bupati Bandung begitu. Dengan proses pembelajaran yang hari ini hadir di KNP. Walaupun ya tadi harapan terbesarnya bahwa KNP ini ya tadi bisa memberikan kebermanfaatan terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Bandung, dan tentunya tadi KNP ini menjadi laboratorium pemuda, gitu. Laboratorium kader, menjadi wadah transformasi. Pokoknya ngobrol apapun semua hadir dari KNP. Dan ini dibuktikan bahwa kehadiran kepengurusan per hari ini saya hadir di sekitar 219 orang pengurusan DPD KNP Kabupaten Bandung. Dan saya ingin memastikan bahwa mereka siap untuk ditempatkan di mana saja, hadir dengan kemampuan yang maksimal, sehingga KNPI bisa memberikan warna, bisa memberikan kontribusi terbaiknya, dan termasuk dalam proses pembangunan daerah yang berkembang. Semoga itu bisa sampai pada tujuan itu. Ya. Sama mungkin ini pertanyaan closing statement dari mereka sebelum saya simpulkan. Oke. Ada kata-kata closing statement untuk ajak pemuda untuk ikut berperan. Oke. Intinya saya mengajak seluruh pemuda untuk kemudian senantiasa ngambil peran, ngambil bagian. Kita memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Kita punya ruang yang sama, bukan persoalan tidak diberikan kepercayaan, tapi keberanian kita yang kemudian harus kita hadirkan begitu. Ya, bukan kata siapa bahwa generasi kita itu nggak dikasih kesempatan. Yang jelas kesempatan dan peluang itu masih ada. Saya harapkan dan saya mengajak kepada para pemuda untuk senantiasa mengambil peran, ikut ambil bagian dalam setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya umumnya dalam setiap pembangunan yang ada di Indonesia. Dan saya juga berharap para pemuda ikut senantiasa meningkatkan kapasitasnya melalui keaktifannya di organisasi-organisasi. Sementara itu dulu. Siap, Kang. Makasih udah mau diwawancara sama kita. Terima kasih juga sudah datang ke DPD KNP Kabupaten Bandung. Kita juga sering sebut ini teh rumah pemuda. Walaupun ya kondisinya sebentar lagi kita coba lagi ngupayain buat direnov. Dan tiap hari Jumat kita selalu ada kumpulan. Semacam tadi ada jamming dulu, ada audiensi gitu. Pokoknya hari Jumat saya selalu kosongin waktu buat ngumpul para pemuda. Jadi kita sebut bahwa dalam setiap Jumat itu ada jumpa pemuda. Waduh, keren banget itu. Ya. Mungkin gitu teman-teman yang penonton Virtusian, bahwa yang aku simpulin dari hasil pertemuan hari ini adalah sangat inspiratif tokoh kali ini, yaitu bicara soal yang aku garis bawah adalah peran pemuda itu sangat sentral, apalagi dalam pembangunan daerah. Tadi Pak Kang Rifki bilang bahwa pembangunan itu kan di pemuda tadi, bahkan bahwa pemuda harus gerak dari tingkat RT sampai tingkat desa gitu. Artinya teman-teman yang dengar podcast ini seharusnya bisa menemukan kembali bahwa kita dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Mungkin gitu aja. Terima kasih Kang udah meluangkan. Saya juga terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.